Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang dimuliakan, betapa indahnya ajaran Islam itu. Adab terhadap binatang pun diatur di dalamnya. Sebagai seorang muslim yang baik tentu beranggapan bahwa kebanyakan hewan adalah makhluk mulia. Maka dari itu ia menyayanginya karena Allah sayang kepada mereka. Dan ia selalu berpegang teguh kepada etika dan adab berikut ini. Pertama, memberinya makan dan minum apabila hewan itu lapar dan haus. Sebab Rasulullah telah bersabda, pada setiap yang mempunyai hati yang bisa kehausan terhadap pahala dalam berbuat baik kepadanya. Barang siapa yang tidak berbelas kasih, niscaya tidak dibelas kasihi. Sayangilah siapa yang ada di bumi ini, niscaya zat yang ada di langit menyayanginya. Para pendengar, kemudian yang kedua, menyayangi dan mengasihinya. Sebab Rasulullah telah bersabda ketika para sahabatnya menjadikan burung sebagai sasaran memanahnya. Sabda Rasulullah begini, Allah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Para pendengar, Rasul juga telah melarang mengurung atau mengikat binatang untuk dibunuh dengan dipanah atau ditombak dan sejenisnya. Dan karena beliau juga telah bersabda, siapa gerangan yang telah menyakiti perasaan burung dengan mengambil anaknya, kembalikanlah anak-anaknya kepadanya. Beliau mengatakan hal tersebut setelah beliau melihat seekor burung berputar-putar mencari anak-anaknya yang diambil dari sarangnya oleh salah seorang sahabat. Kemudian cara yang ketiga untuk adab terhadap binatang, hendaklah menenangkannya ketika hendak menyembelih atau membunuhnya. Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan, berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka baguskanlah cara membunuh. Dan apabila kalian menyembelih, maka baguskanlah cara menyembelihnya. Dan hendaklah salah seorang kamu menenangkan sembelihannya, dan hendaklah ia mempertajam mata pisau. Kemudian yang keempat, tidak menyiksa dengan cara apapun. Membunuhnya, membuatnya kelaparan, memukulnya, membebaninya dengan sesuatu yang ia tidak mampu, mengisahnya, mencincangnya atau membakarnya. Karena Rasulullah telah bersabda, seseorang perempuan masuk neraka karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati. Maka dari itu ia masuk neraka karena kucing tersebut disebabkan ia tidak memberinya makan dan tidak pula memberinya minum di saat ia mengurungnya, dan tidak pula ia membiarkannya memakan serangga tanah. Para pendengar, ketika Rasulullah berjalan melintasi sarang semut yang telah dibakar, beliau bersabda, innahu la yanbaghi an yu'azziba bin nari illa rabbun nar. Sesungguhnya tidak pantas menyiksa dengan api kecuali Rob, Tuhan pemilik api. Para pendengar, yang kelima, boleh membunuh hewan yang mengganggu seperti anjing buas, serigala, ular, kalajengking, tikus, dan lain-lainnya. Karena beliau telah bersabda, ada 5 macam hewan yang mengganggu yang boleh dibunuh di tanah halal maupun di tanah haram, yaitu ular, burung gagak,
tikus, anjing buas, dan raja wali. Juga ada hadis sahih yang membolehkan membunuh dan melaknat kalajengking. Para pendengar, kemudian yang ketujuh, tidak boleh sibuk mengurus hewan hingga lupa taat dan zikir kepada Allah. Sebab Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalakum wala auladukum aniz zikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan Rasulullah pun telah bersabda yang mengenai dengan kuda. Kuda itu ada 3 macam. Kuda bagi seseorang menjadi pahala, kuda bagi seseorang menjadi kebutuhan, dan kuda bagi seseorang menjadi dosa. Adapun kuda yang mendatangkan pahala adalah kuda seseorang yang ia tambat di jalan Allah. Ia banyak berdiam di padang rumput atau di kebun. Maka apa saja yang dimakan oleh kuda itu selama diikat di padang rumput atau di kebun itu, maka pemiliknya mendapat pahala-pahala kebajikan. Dan seandainya talinya putus lalu mendaki 1 atau 2 tempat tinggi, maka jejak dan kotorannya menjadi pahala-pahala kebajikan baginya. Maka baginya kuda seperti itu menjadi pahala bagi pemiliknya. Kuda yang diikat oleh seseorang karena ingin menjaga kehormatan diri, tidak minta-minta, dan ia tidak lupa akan hak Allah. Dan pada leher ataupun punggung kuda itu, maka kuda itu menjadi kebutuhan baginya. Dan kuda yang seseorang menambatnya hanya untuk berbangga diri, ria, pamer, dan memusuhi orang-orang Islam, maka kuda itu mendatangkan dosa baginya. Para pendengar yang beriman, itulah sederetan adab atau etika yang selalu dipelihara oleh seorang muslim terhadap hewan karena taat kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai pengamalan terhadap ajaran yang diperintahkan oleh syariat Islam, syariat yang penuh rahmatan lil alamin, dan syariat yang syarat dengan kebaikan bagi segenap makhluk yang ada di bumi ini, manusia ataupun hewan. Demikianlah berbagi sedikit ilmu pada hari ini, semoga bermanfaat. Semoga kita lebih menyayangi hewan dan tidak menyakiti hewan-hewan tersebut. Dan dengan menyayangi hewan tersebut, semoga kita mendapat pahala dari Allah dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Amin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.